Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ridho Jilani, NIM 2000661110120. Saya dari kelas E, mata kuliah Desain Arsitektur Islami 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari DAI 2. Yang pertama kita akan membahas tentang masjid ini. Masjid berbasis komunitas kebun organik. Lokasi site-nya ada di Jalan Haji Saman Yahya nomor 57, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Baktijaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ukuran site masjid ini ada sekitar 691,2 meter persegi. Desain masjid ini saya pakai atap jengki dan juga banyak ornamentasi di bagian depan fasad agar terlihat lebih elegan dan lebih mewah. Nah, yang kedua kita akan membahas analisis fungsi dari masjid ini. Analisis fungsi terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan penunjang. Primer adalah tempat untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat dan itikaf. Dan sekunder adalah tempat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan dan komunitas. Di sini ada evaluasi, literasi, dan rapat. Nah, penunjang adalah tempat berlangsungnya kegiatan di masjid. Contohnya seperti toilet dan gudang. Nah, sekarang kita akan membahas transformasi bentuk menara dan masjidnya. Yang pertama kita akan membahas transformasi bentuk masjid. Transformasi bentuk masjid awalnya berupa sebuah persegi panjang. Lalu ada penambahan toilet wanita dan tempat wudhu wanita di bagian depan, dan ada penambahan atap jengki yang saya gunakan di masjid ini. Lalu finishing dengan ornamen-ornamennya. Nah, yang kedua kita akan membahas transformasi menaranya. Bentuk menara awalnya yaitu persegi panjang ke atas, menjulur ke atas. Lalu ada pengurangan bentuk dan finishing agar terlebih terlihat elegan di bagian menaranya. Nah, tagline dari masjid ini, berhubung masjidnya adalah masjid berbasis komunitas kebun organik, pastinya nggak jauh dari lingkungan. Nah, tagline dari masjid ini adalah Biyah Sohiyah. Biyah Sohiyah pengambilan dari bahasa Arab yang berarti lingkungan sehat. Biyah artinya sehat. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Sohiyah berarti lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia dan perkembangan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tampak samping dan tampak depan dari masjid ini. Di tampak samping dan tampak depan terlihat ada sebuah ornamentasi. Nah, ornamentasi ini dibuat agar masjid terlihat lebih elegan, tapi tidak menutupi fasadnya. Lalu di bagian atas juga terdapat ornamentasi dan juga kaligrafi di bagian kedua fasadnya. Yang di bagian tampak samping bertuliskan Muhammad Rasulullah, dan di bagian tampak depan bertuliskan La ilaha illallah. Nah, ornamentasi ini dibuat agar terlihat lebih mewah dan terlihat lebih elegan dari desain masjid ini. Nah, sekarang kita akan membahas denah dari masjid ini, di mana ruangan-ruangan di masjid ini dibuat dengan sesuai kebutuhan yang berlangsungnya untuk kegiatan di masjid. Yang pertama adalah ada ruang sholat untuk laki-laki, ruang sholat untuk perempuan, mihrab, gudang, ruang operator, ruang kantor, ruang komunitas, toilet laki-laki dan toilet perempuan,
tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan, dan juga serambi. Nah, sekarang kita akan membahas potongan dari masjid ini, dimana di bagian atas saya menggunakan atap beton, lalu usuk 5/7, gording 6/12, dan juga kuda-kuda 8/12. Nah, material ini digunakan agar memperkuat atau memperkokoh di bagian atas masjid ini. Nah, sekarang kita akan membahas ruangan-ruangan yang ada di dalam masjid. Yang kita bahas ada 3 ruangan, yaitu yang pertama ruang komunitas. Ruang komunitas ini desainnya sama dengan ruang kantor, yang didesain dengan lesehan tanpa kursi dan meja agar menampung banyak jamaah yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan komunitas. Lalu di bagian dalam masjid, ruangan sholat. Ruangan sholat di bagian depannya terdapat material marmer. Material marmer ini agar terlihat lebih elegan dan tidak kalah elegan dari bagian fasad di masjid. Lalu ada toilet. Toilet di sini disatukan dengan tempat duduk. Toiletnya ada 2 pintu dan tempat duduknya yang menampung sekiranya 10 jamaah. Nah, sekarang kita akan membahas layout plan dan site plan dari masjid ini. Yang sudah saya beritahu, masjid ini berukuran 691,2 meter persegi. Nah, karena masjid ini berbasis komunitas kebun organik, tentunya pasti ada kebun dan taman. Tamannya di bagian tampak samping agar terlihat visual lebih indah. Lalu kebunnya ada di bagian depan kamar mandi wanita. Lalu di samping kebunnya ada tempat parkir motor. Kenapa motor? Karena mobil tidak masuk jalanan akses menuju masjid ini. Nah, sekarang kita akan membahas detail arsitektur dari masjid ini. Yang saya detailkan ada 2, yaitu fasad dan ruang komunitas. Dimana fasad di bagian atasnya saya menggunakan material kayu, dan di bagian bawahnya saya menggunakan material beton untuk dijadikan ornamentasi. Lalu di bagian ruang komunitas saya menggunakan material kayu untuk lantai dan juga atap agar terlihat lebih mewah desainnya dan terlihat lebih indah. Sekian dari pembahasan atau presentasi dari konsep masjid yang saya buat, masjid berbasis komunitas kebun organik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.